Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibu Farhatul Lu'lu'ah, biasa dipanggil dengan Bu Lu'a. Bu Lu'a di sini sebagai wakil kepala madrasah, wakil dari Bapak Ali Huda sebagai kepala madrasah MI Imam Syafi'i. Anak-anak, sekarang anak-anak sudah berada di MI Imam Syafi'i, masuk kelas 1. Selamat datang anak-anak. Semoga anak-anak senang belajar di MI Imam Syafi'i. Anak-anak, sekarang anak-anak mengikuti kegiatan Madsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah, yaitu pengenalan mulai dari seluruh warga di sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Guru, TU, dan teman-teman kalian sendiri tentunya. Semoga anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekarang Bu Lu'a akan menyampaikan materi mengenai cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai belajar. Kalian pasti sudah mengenal belajar mulai dari kalian kecil. Kalian belajar menulis, kemudian kalian belajar membaca, mengenal huruf ya pasti. Kalian belajar makan, kalian belajar berjalan. Nah, pasti yang kalian ingat pasti belajar ketika kalian awal di sekolah dulu, yaitu di PAUD maupun di TK atau RA. Kalian belajar mengenal huruf, mengenal angka, kemudian kalian belajar membaca. Nah, belajar itu adalah sebuah kewajiban atau tanggung jawab bagi seorang siswa. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari dulunya kalian di PAUD, kalian hanya mengenal huruf, kemudian kalian di TK atau RA, kalian bisa membaca, kemudian kalian bisa menghitung. Nah, itu adalah sebuah peningkatan pengetahuan. Dari kalian tidak bisa menyanyi, kemudian kalian bisa menyanyi, itu adalah peningkatan keterampilan. Itu adalah proses belajar. Nah, belajar yang baik itu bagaimana? Yang belajar dengan efektif dan efisien. Bagaimana caranya? Cara yang pertama agar belajar efektif dan efisien adalah kalian biasakan untuk berdoa, baik ketika kalian mengawali belajar ataupun mengakhiri belajar. Kalian harus selalu berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mantapkan niat dan tujuan kalian dalam belajar untuk mencapai sesuatu. Nah, mencapai sesuatu itu kalian kalau tidak memiliki, yaitu yang ketiga, semangat atau motivasi, itu pasti kalian tidak akan giat dalam belajar. Oleh sebab itu, cara yang ketiga adalah memiliki motivasi dan semangat dalam belajar. Dengan itu kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan cara rajin belajar. Kemudian yang keempat yaitu mengatur jadwal sehari-hari. Mulai dari kalian bangun tidur, kemudian kalian mandi, kemudian kalian makan, berangkat sekolah, pulang sekolah, kemudian sampai belajar ketika malam di rumah, kemudian kalian tidur dengan tepat waktu. Lah itu kalian harus patuhi jadwal kalian sendiri. Selain itu, yang kelima yaitu belajar secara teratur. Kalau kalian belajar secara teratur setiap hari, insya Allah kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak dengan cara banyak-banyak membaca ya tentunya. Jangan sampai selalu bermain-bermain, tidak apa-apa, karena dengan kalian bermain, kalian menghilangkan penat ketika belajar. Kemudian setelah selesai bermain, kalian sudah happy, kalian sudah senang, kalian bisa belajar lagi. Kemudian yang keenam yaitu belajar dalam kondisi paling bugar. Seperti halnya tadi sudah diatur jadwalnya, kalian tepati, pasti kondisi kalian akan bugar.
setelah tidur tepat waktu, kemudian mandi, makan, kalian sekolah, kalian tepat waktu seperti itu, pasti dalam kondisi bugar. Kalian berangkat ke sekolah dengan keadaan yang baik, kalian mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru, pasti akan mudah dan sangat memahami apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang ketujuh, tempat dan suasana yang nyaman. Ketika di sekolah pasti Bapak Ibu guru memberikan suasana atau tempat yang nyaman. Kalian juga seperti itu. Ketika di dalam kelas tidak boleh membuat gaduh, akan terjadi suasana dan tempat yang nyaman. Begitu juga kalian di rumah, pasti kalian ingin tempat yang nyaman. Kemudian yang kedelapan adalah memahami, ya, bukan dihafalkan. Yang kesembilan adalah adanya sarana. Dalam belajar pasti butuhkan sarana, yaitu buku, alat-alat tulis yang lain, apalagi sekarang daring, yaitu membutuhkan alat, yaitu HP maupun laptop ya. Kemudian yang ke-10 yaitu jangan malu untuk bertanya. Ketika kalian mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru, ternyata kalian tidak paham apa? Jangan malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Nah, itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh Bu Lua mengenai belajar efektif. Jadi cara belajar efektif dan efisien semoga membantu anak-anak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MI Imam Syafi'i. Terima kasih, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.